dari TKP Cipata. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini? Salam sehat dan semangat ya untuk adik-adik semua. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing maupun secara online, tetapi kita harus tetap bersyukur bersukacita di dalam nama Tuhan. Sekalipun COVID-19 ini belum berakhir, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan matahari setiap hari bagi kita. Nah, ayo adik-adik, mari dengan semangat kita berdiri dan bernyanyi bagi Tuhan, yaitu lagu Matahari Bersinar Terang. Sekalipun situasi dan kondisi saat ini semakin sulit karena pandemi COVID-19, namun Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing secara virtual. Kami bersyukur atas kehidupan kami hari ini, atas orang tua kami, saudara kami, teman kami, juga makanan dan minuman yang kami nikmati. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk belajar dari rumah masing-masing. Kami bersyukur atas kesempatan beribadah sekolah minggu hari ini. Kiranya kami terus menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang ingin mendengar firman Tuhan saat ini? Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya.
Selamat hari Minggu adik-adik. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, Kakak Pendeta Audra mengajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab di rumah untuk kita buka dan kita baca bersama. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sikap doa seperti apa? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu telah siap sedia untuk mendengar perkataan Tuhan yang akan kami baca di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuat kuasa Roh yang kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kami. Kami belajar menjadi anak-anak yang baik, melakukan kebenaran, agar hidup kami bertumbuh dan kami menjadi anak-anak yang penuh kasih dan cinta terhadap Tuhan dan sesama, serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Daud melawan Goliat. Kitab 1 Samuel 17 ayat 1-58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar, yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya, raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan ketakutan di dalam diri adik-adik? Mungkin ada yang takut gelap, takut tinggal sendirian, takut tidak bisa mengerjakan PR, takut lapar, takut sakit, bahkan mungkin ada yang takut kena virus corona. Nah, siapapun dia, manusia pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Pertanyaannya, kalau kita takut, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bersembunyi terus? Apakah kita harus menangis terus? Atau mungkin ada yang takut lalu marah-marah, ada yang takut kemudian kabur, atau ada yang takut kemudian melakukan hal-hal yang jahat. Kakak Pendeta Audra berharap kalau adik-adik sedang merasa takut, tidak melakukan hal yang aneh-aneh ya, tidak melakukan hal yang jahat, apalagi hal yang merugikan adik-adik. Sebagai orang percaya, adik-adik adalah anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Daud juga pasti pernah merasakan yang namanya rasa takut di dalam dirinya. Apalagi ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat itu wah besar sekali. Goliat itu seperti pendekar orang Filistin.
Sementara Daud itu sangat kecil. Nah, kalau adik-adik tadi melihat gambar yang sudah ditampilkan, pasti kita bisa tahu perbedaan antara Daud dengan Goliat. Daud itu kecil sekali, bahkan mungkin dipandang sepele oleh Goliat, karena Daud tidak pernah berperang. Daud juga bukan pendekar. Daud hanya seorang penggembala yang mengembalakan domba, kambing milik ayahnya di padang. Tetapi ternyata pengalaman Daud mengembalakan domba-domba dan binatang peliharaan milik ayahnya membuat Daud menjadi orang yang berani. Kenapa berani? Karena ketika Daud ada di padang, pasti Daud akan berhadapan dengan binatang-binatang buas yang datang untuk menerkam domba-domba. Dan sebagai seorang gembala yang baik, tentu saja dong, Daud pasti akan berusaha menyelamatkan domba-domba yang dipelihara. Dia akan menuntutnya, membimbing domba-domba itu supaya bisa selamat dari terkaman binatang buas. Dan kisah hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Daud yang kecil itu, kecil, tidak punya peralatan perang seperti Goliat. Badannya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Goliat. Tetapi kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang sebesar raksasa itu? Ternyata ada jawabannya. Karena Daud adalah seorang yang sederhana dan taat kepada Tuhan. Dia juga taat kepada ayahnya. Dia selalu rajin menyembah kepada Tuhan. Kita tahu dong, Daud itu pintar bermain alat musik kecapi. Daud juga percaya pada penyertaan Tuhan. Daud tidak pernah kenal rasa takut. Dan Daud terlatih untuk melindungi ternaknya tadi dari terkaman binatang buas yang datang. Dan lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi, Daud ini adalah pribadi yang sangat mengasihi Tuhan. Karena sifat-sifat Daud yang seperti itulah, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, orang Filistin yang telah menghina Tuhannya orang Israel, Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk memperoleh kemenangan. Ya tentu saja Daud tidak terima, karena Tuhan orang Israel dihina oleh Goliat. Untuk itu Daud datang bukan dengan pedang, bukan dengan pentungan, bukan dengan alat perang. Daud datang menghadapi Goliat yang sebesar raksasa itu dengan kekuatan Tuhan. Nah, hari ini Kakak Pendeta Audra mau mengingatkan adik-adik, mau mengajak adik-adik. Kalau adik-adik punya rasa takut seperti Daud, pertama-tama harus datang berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Kalau takut gelap, ketika ditinggal sendirian di rumah, ketika lapar, ketika ditinggalkan, ketika sakit, ketika sedang sedih, ketika sedang kecewa, apa yang harus adik-adik lakukan? Adik-adik harus mengingat Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengasihi Daud dan yang juga mengasihi adik-adik. Dan Kak Audra mau menyampaikan beberapa sifat Tuhan yang juga diyakini oleh Daud sebagai Allah yang luar biasa. Pertama, Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan kemampuan, kecerdasan, kepintaran, kekuatan. Tuhan juga selalu menolong kita agar kita bisa kuat menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ketika mengerjakan PR, tantangan mengerjakan tugas sekolah, tantangan malas ketika mengikuti kegiatan belajar secara virtual dari rumah ke rumah yang sudah membosankan bertahun-tahun. Tantangan-tantangan itu ketika kita hadapi bersama Tuhan, kita pasti bisa. Dan Tuhan juga menjadi sahabat yang baik bagi Daud. Tentu saja Tuhan menjadi sahabat yang baik untuk adik-adik semua. Dan Tuhan juga penyelamat dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, artinya kalau adik-adik hari ini sedang merasa takut, sedang merasa gentar, khawatir, kecewa, bahkan ketika tugas-tugas sekolah, tantangan-tantangan yang adik-adik hadapi seperti raksasa yang sebesar Goliat, adik-adik harus datang kepada Tuhan.
menyerahkan semua hal yang membuat adik-adik takut, sedih, khawatir, gelisah, kecewa, dan putus asa kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Kalau Tuhan saja sanggup menolong Daud menghadapi Goliat, Tuhan juga pasti sanggup menolong kakak pendeta Audra, menolong adik-adik semua, menolong semua anak-anak gereja Kristen Pasundan yang sedang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19. Kalau Daud di masa itu melawan Goliat, adik-adik dan kakak pendeta Audra saat ini sedang melawan rasa takut karena pandemi COVID dengan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya satu, harus rajin berdoa, rajin mengikuti kegiatan sekolah minggu sekalipun harus dilakukan di rumah masing-masing. Rajin beribadah, menghormati orang tua, jangan lupa mendoakan orang tua kita, rajin berbuat baik, jangan malas-malasan sekolah, harus giat untuk meraih mimpi dan cita-cita demi masa depan yang lebih baik. Seperti Daud yang menyerahkan masa depannya kepada Tuhan, adik-adik juga harus percaya bahwa di dalam Tuhan adik-adik punya masa depan yang baik seperti Daud. Tuhan menolong dan memberkati adik-adik untuk melakukan firman Tuhan hari ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita merendahkan hati, kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk memberkati kami. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, menghormati kedua orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami. Kami giat dan berani untuk meraih masa depan kami. Kami rajin untuk belajar, rajin beribadah, rajin berdoa, dan selalu bersemangat melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami semua anak-anak sekolah minggu kesehatan, hikmat, hati yang selalu bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan, dan jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang selalu senang dalam melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami meminta Tuhan untuk memberkati kedua orang tua terkasih kami yang berjuang untuk mencari nafkah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kiranya Bapa dan Mama kami terus sehat, terus kuat, diberikan hikmat dan bijaksana dari sorga, agar dapat menjadi orang tua yang baik bagi kami. Berkati juga kakak dan adik kami yang ada di rumah kami, yang ada di luar, yang melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas yang jauh dari kami maupun yang dekat dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kakak dan adik kami, saudara-saudara kami, agar mereka terpelihara dengan baik dalam cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi semua guru-guru sekolah minggu yang ada di Gereja Kristen Pasundan. Tuhan berkati agar guru-guru sekolah minggu kami tetap bersemangat untuk melakukan pelayanan sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa segala jerih lelah yang kami lakukan untuk melayani anak-anak sekolah minggu kiranya diberkati oleh Tuhan dan membawa kebaikan bagi pertumbuhan iman anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, sahabat kami, orang-orang yang kami kenal yang dekat dengan kami, yang saat ini mengalami sakit dan terpapar virus corona. Kiranya Tuhan mau merawat mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, agar mereka dapat bersemangat untuk sembuh, dan biarlah kasih Tuhan terus melawat mereka. Pada waktunya mereka boleh pulih untuk melanjutkan kegiatan seperti sedia kala. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Pasundan, kami berdoa untuk kehidupan klasis-klasis, kami berdoa untuk kehidupan para penatua, para pendeta. Tuhan memberkati agar mereka semua dipelihara oleh Tuhan untuk giat melakukan pelayanan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Inilah kami ya Tuhan dengan segala permohonan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami untuk menjadi seperti Daud yang selalu hidup dekat dengan Tuhan, berani
dan juga selalu memuji nama Tuhan. Dalam segala ketakutan-ketakutan yang kami rasakan, biarlah keberanian dari Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan memberikannya kepada Tuhan dengan cara yang baik, walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Sambil memberi persembahan syukur, kita menyanyikan lagu "Ku Beri Persembahan". Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mempersembahkan persembahan kami kepadamu. Berkatilah apa yang kami berikan meskipun kecil, namun kami percaya Engkau telah memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita merendahkan hati untuk memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang Maha Kudus memberkati anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi berkat bagi adik-adik. Tetap sehat ya adik-adik, jangan lupa taat protokol kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah minggu selanjutnya. Salam sehat, semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah.